Halo semuanya, yuk kita bedah bareng soal komunikasi di kantor. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar sebuah framework yang keren banget untuk ngerti apa sih yang sebetulnya terjadi di balik setiap obrolan, rapat, bahkan email di tempat kerja kita. Kita semua pasti pernah kan, lagi nanya soal deadline baik-baik, entah gimana ceritanya, tahu-tahu jadi debat kusir. Ada yang baper, dan suasana kerja langsung nggak enak. Kok bisa gitu ya? Nah, jawabannya itu ada di permainan psikologis yang tanpa sadar kita mainkan setiap hari. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari biang keroknya dulu. Kenapa obrolan bisa kacau? Terus, kita kenalan sama 3 suara yang ada di dalam diri kita. Setelah itu, kita belajar cara cepat ngenalin suara-suara ini. Dan yang paling penting, saya bakal kasih contekan praktisnya biar semua komunikasi kita tetap profesional dan produktif. Jadi, ini dia intinya. Masalahnya tuh seringkali bukan di apa yang kita omongin, tapi dari mode mana kita ngomongnya. Apa kita lagi dalam mode mengkritik, mode pengen nolongin, atau jangan-jangan lagi mode frustrasi? Nah, suara internal inilah yang jadi penentu obrolan bakal lancar jaya, atau malah jadi medan perang. Disinilah konsep yang namanya analisis transaksional masuk. Kedengarannya ribet ya? Tenang, intinya gini. Di dalam diri kita semua, ada 3 status ego atau 3 karakter yang gantian ngambil alih. Ada si orang tua, si dewasa, dan si anak. Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, suara si orang tua. Anggap aja ini kayak kaset rekaman di kepala kita yang isinya semua petua, aturan, dan omelan dari orang tua, guru, atau bos kita di masa lalu. Di kantor ini bisa muncul dalam bentuk nasihat yang baik, tapi bisa juga jadi micromanagement atau kritik pedas. Pernah dengar kalimat, harusnya nggak gitu caranya, di sini kita selalu begini. Nah, itu dia suara orang tua lagi beraksi. Berikutnya, status ego dewasa. Nah, ini dia nih, jagoannya komunikasi profesional. Suara dewasa ini nggak pakai baper, nggak pakai emosi. Dia fokusnya ke data, logika, dan gimana caranya cari solusi. Dia bakal nanya, oke faktanya gimana? Atau coba kita lihat plus minusnya apa aja. Ini adalah suara yang tenang, terkontrol, dan super objektif. Dan yang terakhir, status ego anak. Ini adalah pusatnya emosi, kreativitas, dan spontanitas kita. Sisi baiknya, dari sinilah muncul ide-ide brilian dan out of the box pas lagi brainstorming. Tapi sisi lainnya, suara ini juga yang bikin kita jadi defensif kalau dikritik, atau memberontak sambil bilang, nggak mau, ini nggak adil. Jadi ingat ya, model PAC, Parents, Adult, Child, orang tua, dewasa, anak. Ketiganya ada di dalam diri kita semua dan kita tuh terus-terusan lompat dari satu status ke status lainnya, sering banget tanpa sadar. Nah, kunci komunikasi yang efektif adalah mulai sadar sama perpindahan ini. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Gimana sih caranya jadi detektif percakapan? Gimana cara kita ngebaca orang lain atau bahkan diri kita sendiri lagi pakai suara yang mana? Kuncinya gampang. Perhatiin aja kata-kata dan nada bicaranya. Coba deh lihat tabel ini, gampang banget kok ngenalinnya. Kalau udah ada yang ngomong pakai kata-kata sakti kayak harus, selalu, atau jangan pernah, itu hampir pasti suara orang tua. Kalau pertanyaannya fokus ke data dan fakta, itu si dewasa. Dan kalau emosi udah mulai kelihatan, entah itu semangat banget atau malah frustrasi, nah kemungkinan besar itu suara si anak yang lagi muncul. Jadi setiap kali kita ngobrol, itu tuh kayak ada transaksi yang terjadi antara status ego kita dan status ego lawan bicara. Ada 2 jenis transaksi utama. Dan ngerti bedanya ini, wah ini penting banget untuk membangun komunikasi yang sehat di kantor. Tujuan utama kita adalah menciptakan yang namanya transaksi komplementer. Gampangnya gini deh, bayangin lagi main lempar tangkap bola. Kalau lancar kan enak ya. Nah, komunikasi yang sehat tuh kayak gitu. Saya lempar pesan dari mode dewasa, Anda tangkap dan bales dari mode dewasa juga. Komunikasi jadi lancar, produktif, dan yang paling penting, bebas drama. Lihat deh diagram ini. Garisnya lurus, sejajar, cantik kan? Ini artinya komunikasinya nyambung. Contohnya dari dewasa ke dewasa, laporannya bisa dikirim sebelum jam 3, direspons dengan, tentu saya kirimkan segera, beres, simple, efektif, nggak pakai ribet. Nah, sekarang masalahnya, transaksi silang ini terjadi kalau kita dapat respons dari status ego yang nggak kita duga. Inilah yang hampir selalu jadi sumbernya konflik, salah paham, dan bikin obrolan jadi buntu. Dan di slide ini kelihatan banget ilustrasinya. Garisnya menyilang, komunikasinya putus. Coba bayangin, ada rekan kerja yang lagi semangat banget dari mode anaknya bilang, wah ide ini keren banget, ayo coba sekarang. Terus malah ditembak sama respons dari mode orang tua. Eits, tunggu dulu, kita harus ikuti prosedur. Boom, seketika semangatnya langsung ambyar, idenya mati, dan percakapannya berhenti di situ.
Oke, kita udah tahu apa masalahnya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara benerinnya? Gimana caranya kita jadi wasit yang baik dalam percakapan biar nggak ada lagi transaksi silang kayak tadi? Tenang, ini dia playbook atau panduan praktisnya. Anggap aja ini senjata rahasia kamu. Kalau obrolan mulai panas, pertama, kenali dulu. Wah, dia lagi pakai mode apa nih? Kedua, dan ini yang paling penting, tahan. Jangan langsung reaktif. Tarik napas, dan secara sadar pilih untuk merespon dari mode dewasa kita. Ajukan pertanyaan kayak, oke, bisa tolong jelaskan sudut pandangmu? Atau, coba kita lihat datanya bareng-bareng. Ini bukan soal menang kalahan, tapi soal membawa percakapan kembali ke jalur yang produktif. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Status ego dewasa itu ibarat jangkar kita di tengah badai komunikasi kantor. Dia yang bikin kita tetap berpijak pada fakta dan fokus pada solusi. Menguasai kemampuan untuk tetap di mode dewasa ini adalah inti dari profesionalisme sejati. Jadi, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Lain kali, pas lagi rapat, atau bahkan pas ngobrol santai sama rekan kerja, coba deh dengerin baik-baik. Dengarkan suara orang tua, dewasa, dan anak di sekitar Anda. Dan di dalam diri Anda sendiri. Dan yang terpenting, tanyakan pada diri Anda. Sekarang, aku mau pakai suara yang mana? Pilihan itu bisa mengubah segalanya.